Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikan Wahyuni dari Manajemen Zakat dan Wakaf, kelas Mazawa 3. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam ada 6, yaitu 1. Tujuan ekonomi Islam, 2. Moral sebagai pilar ekonomi Islam, 3. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam, 4. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, 5. Basis kebijakan ekonomi Islam, 6. Paradigma ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau falah melalui satu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah ekonomi Islam melalui aspek mikro dan makro dunia dan akhirat. Tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 kemaslahatan atau asatibi. 5 masalah yang harus dilindungi menurut asatibi. 1. Ad-din atau keimanan, 2. Al-ilmu atau ilmu, an-naf atau kehidupan, al-mal atau harta, an-nasl atau kelangsungan keturunan. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai dasar ekonomi Islam ada 6, yaitu 1. Tauhid atau keesaan Tuhan, 2. Adil yaitu keadilan, 3. Khalifah, 4. Nubuwah, 5. Takawur, 6. Ma'at atau hasil. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Segala aktivitas manusia yang ada hubungannya dengan sumber daya dan muamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Keadilan adalah suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan, serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Khilafah, manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khilafah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Dalam makna sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan masalah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Khilafah atau tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta ada 3, yaitu 1. Tanggung jawab perilaku ekonomi dengan cara yang benar, 2. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu, 3. Tanggung jawab untuk mewujudkan masalah maksimum. Nubuwah, Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah. Sifat-sifat utama yang harus diteladani yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Takaful, Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Konsep takaful atau konsep penjamin oleh masyarakat merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak hanya bersifat material tetapi juga bersifat non-materi. Takaful atau jaminan masyarakat sosial insuransi ada 4, yaitu 1. Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu, 2. Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output, 3. Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah, 4. Jaminan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ma'at atau hasil. Arti ma'at adalah kembali, kebangkitan, imbalan, ganjaran. Motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba dunia dan akhirat. Karena itu, konsep profit mendapat legitimasi dalam Islam. Imam Ghazali. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam ada 14, yaitu kerja, kepemilikan multijenis, keadilan sosial, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, kepemerataan, kesempatan, kebebasan bertindak, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, informasi, simetri. Kerja, Islam memerintahkan setiap manusia beribadah sepanjang hidup. Islam membagi waktu menjadi 2, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki. Kerja adalah pemanfaatan sumber daya. Kompensasi, prinsip kompensasi adalah konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja, pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak mendapatkan imbalan. Setiap pengerusakan sumber daya harus mendapatkan sanksi. Efisiensi umum adalah kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan masalah paling tinggi atau efisiensi alokatif.
Efisiensi teknis adalah kegiatan yang menghasilkan output paling banyak dan berkualitas. Profesionalisme. Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisiensi. Pada akhirnya, profesionalisme akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialis. Kecukupan. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap sumber daya, dan lain-lain. Pemerataan kesempatan. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan individu atau kelas dalam masyarakat. Pemerataan dalam hal bekerja, belajar, jaminan keamanan. Kebebasan. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya, dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan. Kebebasan yang dibatasi nilai-nilai Islam. Kebebasan tanpa batas justru menimbulkan kerugian bagi manusia. Kerjasama. Manusia makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia tidak dapat mencapai tujuan hidupnya dengan sendiri. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lain, serta akan menciptakan sinergi. Saingan. Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba-lomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Keseimbangan. Keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridho. Disebut keseimbangan pasar, kondisi saling ridho terwujud antara pembeli dan penjual. Solidaritas. Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dan menafikan sifat equalisme, lebih mengedepankan kemanusiaan dan keislaman. Informasi simetri. Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal. Basis kebijakan ekonomi Islam. Penghapusan riba. Riba yaitu ziyadah, pertumbuhan, tambahan, dan kenaikan. Pelembagaan zakat. Zakat pada dasarnya adalah sebuah sistem yang menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Larangan yang haram. Dalam Islam segala sesuatu harus halal thayyiban. Benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Islam mengharamkan transaksi karena 3 hal, yaitu mengandung unsur atau potensi ketidakadilan, melanggar prinsip paling ridho, perbedaan yang melanggar harkat manusia atau alam semesta. Larangan gharar. Gharar yaitu risiko atau ketidakpastian. Gharar adalah suatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah perjudian. Gharar menciptakan instabilitas dalam perekonomian. Implikasi gharar, dihapuskan kegiatan spekulasi dan perjudian. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.